Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Wibowo dari Refinery 1B dengan NIM 2141222. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil atau jawaban dari UTS yang telah saya lakukan pagi tadi. Langsung saja kita ke nomor 1. Tentukan hasil perpangkatan dan akar berikut ini. A, ada minus Z X pangkat 4 Y pangkat 2 tutup kurung pangkat 3, di mana Z tersebut merupakan nomor absen dan nomor absen saya sendiri adalah 11. Jadi langsung masukkan saja minus 11 X pangkat 4 Y pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Maka kita pangkatkan 3 setiap variabel yang ada di kurung ini, maka kita dapatkan minus 11 pangkat 3 X pangkat 12. Karena pangkat dipangkatkan lagi sama aja dikalikan, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Y pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6. Y pangkat 6 sama dengan minus 1331 X pangkat 12 Y pangkat 6. Selanjutnya soal yang B, pada akar kuadrat dari akar kuadrat 16. Pertama, 16 ini saya ubah menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Jadi akar kuadrat dari akar kuadrat 2 pangkat 4 sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 4 per 2. Nah, ini bisa jadi seperti ini dikarenakan akar kuadrat itu sendiri merupakan bilangan. Di bilangan itu sendiri dipangkatkan setengah kan, maka jika 2 pangkat 4 dipangkatkan setengah, maka jadinya 4 dikali setengah atau 4 per 2. Nah, terus di sini masih ada akar kuadrat lagi, maka 4 per 2 ini dikali setengah lagi, jadi 2 pangkat 4 per 4 atau 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, lalu kita masuk ke nomor 2. Di sini diminta untuk mencari X untuk mencari X dari persamaan B log 8X plus 1 dikali 4 log B sama dengan 3. Pertama, 4 log B ini saya pindahkan ke kiri untuk lebih memudahkan saat pengerjaan. Jadi 4 log B dikali B log 8X plus 1 sama dengan 3. Jadi selanjutnya B log ini kita coret karena sama dengan sifat, ini bisa coret karena ini sama dengan 1. Jadi 4, jadi hasilnya 4 log 8X plus 1 sama dengan 3. 3 ini saya ubah menjadi bentuk logaritma, maka jadi 4 log 8X plus 1 sama dengan 4 log 4 pangkat 3. 4 lognya dicoret di kedua ruas, maka hasilnya 8X plus 1 sama dengan 4 pangkat 3 atau 64. Satunya pindah ruas jadi 8X sama dengan 63, X sama dengan 63 per 8 sama dengan 7 per 8 atau 7,875. Selanjutnya kita nomor 3, yaitu nilai X yang memenuhi dari persamaan 4 pangkat 2 log X dikurang 5 kali 2 pangkat 2 log X minus 12 sama dengan 0. Pertama kita tulis lagi persamaannya. Yang kedua, selanjutnya kita ubah 4 ini menjadi 2 pangkat 2. Saya mengubah 4-nya jadi 2 pangkat 2. Nah, lalu jadi 2 pangkat 2 log X minus 5 dikali 2 pangkat 2 log X minus 12 sama dengan 0. Karena ini kan 2 pangkat 2 log X, maka sama aja 2 pangkat 2 dikali 2 log X. Nah, bisa karena 2 kali 2 log X, maka bisa dipisah jadi 2 pangkat 2 log X dikali 2 pangkat 2 log X minus 5 ditambah 2 pangkat 2 log X minus 12 sama dengan 0. Ini masih sama aja dengan yang atas. Nah, selanjutnya kita masukkan sifat di mana A jika dipangkatkan A lagi terus log X, maka hasilnya akan menjadi X itu sendiri. Karena jadi ini bisa kita sifatkan sesuai dengan ini, maka hasilnya akan jadi yang bilangan di sini X ya. Jadi 2 pangkat 2 log X, maka hasilnya akan X. Ini juga sama, hasilnya akan X. Terus min 5 2 pangkat 2 log X, maka jadi min 5X min 12 masih min 12 sama dengan 0. Didapatkan X kuadrat min 5X min 12 sama dengan 0. Lalu kita mencari akar-akar dari persamaan tadi.
menggunakan formula kuadratik formula, di mana min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya kita tahu ini min 5, jadi min 5 plus minus akar min 5 kuadrat B min 4 A-nya 1, ini C-nya min 12, jadi min 4 kali 1 kali min 12 per 2A, A-nya 1. Lalu kita dapatkan 5 plus minus akar 25 plus 48 per 2. 45 plus 25 plus 48 sama dengan 73. Lalu kita memiliki dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama atau X1 yaitu 5 plus akar 73 per 2, dan yang kedua itu 5 min akar 73 per 2. Selanjutnya nomor 4, yaitu diketahui 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 7 sama dengan B. Maka 7 log 12 sama dengan berapa? Pertama-tama kita 20-nya kita pecah dulu menjadi 4 kali 5, jadi 7 log 4 kali 5. Lalu sesuai dengan sifat, jadi 7 log 4 ditambah 7 log 5. Selanjutnya 7 log 5 ini saya ubah menjadi 7 log 4 dikali 4 log 5 supaya bentuknya akan mirip dengan 5 log 4 dan 4 log 3 ini, karena nanti bakal ketemu penyelesaiannya. Kalau 7 log 5 ini tidak ada yang sama dengan ini persamaannya, jadi mungkin nanti akan susah. Selanjutnya saya ubah lagi 7 log 4 ini menjadi bentuk 1 pernya, jadi 7 dan 4 ini bertukar posisi, jadi 1 per 4 log 7 ditambah 1 per 4 log 7 juga sama. Di sini juga 4 log 5 di bentuk A, 1 pernya, maka jadi 1 per 5 log 4. Nah, ini kan sudah sama 4 log 7, disini juga 4 log 7 sama dengan B, maka tinggal masukkan saja 1 per B, 1 per B lagi karena sama. Terus ini 5 log 4, 5 log 4 ini A sama, jadi 1 per A. Kita operasikan 1 per B plus 1 per B dikali A sama dengan BA plus B per B kuadrat A, sama dengan B-nya ini keluar, dikalikan B-nya keluar, lalu dikalikan dalam kurung A plus 1 per B kuadrat A. B di atas misal kita coret, B di bawah kuadratnya hilang, maka akan sama dengan A plus 1 per B dikali A. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu jika diketahui A sama dengan 0,33333, maka nilai A log 27 sama dengan berapa? Pertama kita operasikan A-nya dulu. Jadi saya A sama dengan 0,333 sekian, kedua ruas dikalikan dengan 10, maka 10A sama dengan 3,333 sekian, lalu kedua ruas dikurangi dengan A tersebut, jadi 10A min A sama dengan 3,33333 kurang 0,333, maka akan dihasilkan 9A sama dengan 3. A sama dengan 3 per 9, atau jika disederhanakan maka akan jadi 1 per 3. Selanjutnya kita sudah mengetahui A ini, maka masukkan ke A log 27 ini, jadi A log 27 sama dengan 1 per 3 log 27 nya saya ubah menjadi bentuk 3 pangkat 3, jadi 3 pangkat 3. Lalu 1 per 2, 1 per 3 nya saya ubah jadi 3 pangkat min 1, jadi 3 pangkat min 1 log 3 pangkat 3. Oh, ini juga sama dengan kayak sifat dari A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Ini juga sama, jadi 3 sama dengan 3 itu sama seperti M, jadi dipindahkan ke depan, dan minus 1 ini sama berlaku seperti N, jadi dipindah ke depan tapi menjadi penyebut. Jadi 3 per min 1 dikalikan 3 log 3. Ya, kita tahu kalau 3 log 3 itu sama dengan 1, maka tinggal dicari saja. Jadi 3 per min 1 sama dengan minus 3. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Efek ini memiliki dua penyelesaian, dua persamaan. Yang pertama ada X kuadrat plus 1, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan Z, dan yang persamaan yang kedua yaitu X kuadrat min X plus 2, di mana X-nya itu lebih dari Z, di mana Z tersebut merupakan sama dengan nomor absen, dan nomor absen saya itu 11. Maka bisa dikatakan kalau X kurang dari sama dengan 11 dan X lebih dari 11. Masuk ke pertanyaan yang A. Jadi pertanyaan yang A itu ditanyakan tentang limit X mendekati Z dari kiri, atau limit kiri dari fx tersebut. Nah, pertama kita langsung masukkan saja 11-nya, jadi lim X mendekati 11 dari kiri. Untuk
persamaannya itu saya menggunakan persamaan yang atas dikarenakan di persamaan yang atas ini memiliki syarat X mendekati X kurang dari sama dengan Z. Nah, atau X kurang dari sama dengan 11. Jika X kurang dari sama dengan itu berarti kan mendekatinya dari arah kiri gitu ya, karena kan kurang dari, jadi kiri. Nah, maka kita tinggal masukkan saja persamaannya X kuadrat plus 1 sama dengan 11 tadi kita masukkan, jadi 11 kuadrat plus 1 sama dengan 121 plus 1 sama dengan 122. Selanjutnya masih 6A juga. 6A juga ditanyakan tentang limit kanannya atau limit X mendekati 2 plus dari fx tersebut. Pertama kita masukkan saja tadi kan 11, jadi lim X mendekati 11 dari kanan. Nah, kita di sini menggunakan persamaan yang kedua dikarenakan persamaan yang kedua ini syaratnya X-nya itu lebih dari Z atau lebih dari 11. Nah, kalau limit mendekati dari kanan itu kan berarti harus lebih dari angka tersebut. Jadi kan ini kan X lebih dari 11, maka itu udah mendekati dari sebelah kanan itu karena udah lebih dari. Nah, kita masukkan X kuadrat min X plus 2. Jadi sama dengan 11 kuadrat min 11 plus 2. Lalu dapat dihasilkan 121 min 11 plus 2. Nah, hasilnya 112 atau 112. Selanjutnya 6B itu ditanyakan mengenai limit X mendekati Z fx itu ada atau tidak. Dan saya menjawab di sini tidak ada. Karena kan hasil dari limit X mendekati Z dari kiri fx itu tidak sama dengan lim X mendekati Z dari kanan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini kalau limit kirinya itu sama dengan 122 dan limit kanannya itu 112, maka ini tidak sama kan, maka limit kiri dan limit kanan tidak sama. Maka limit biasanya tidak akan ada karena suatu limit itu akan ada jika limit kiri dan limit kanannya sama itu hasilnya sama, sedangkan ini hasilnya beda, maka limit biasanya itu tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang 7. Di sini ada limit X mendekati Pi dari kanan dengan X per sin X. Untuk memudahkan, jadi saya di sini gambar grafik sin X-nya itu sendiri. Jadi di sini Pi, di sini 0, sini 2 Pi. Lim X mendekati Pi dari kanan X per sin X. Nah, jika kita langsung masukkan di sini kan, maka hasilnya jadi Pi. Jika kita masukkan Pi di setiap X ini, maka kita hasilkan Pi per sin Pi gitu ya. Kita tahu kalau di sini, kalau sin Pi itu sama dengan 0. Nah, jika suatu bilangan penyebutnya itu 0, maka itu hasilnya akan infinite atau tidak terdefinisi ya, infinite. Jadi tapi kita tidak tahu itu infinite-nya positif, plus infinite atau negatif, minus infinite gitu. Jadi kita perlukan analisis lebih lanjut. Jadi sin X-nya ini akan mendekati 0 dari arah kanan sesuai dengan limitnya tadi, X mendekati Pi dari kanan. Maka sesuai dengan grafik di atas, grafik ini, maka sin X di sini nilainya lebih kecil dari 0. Nah, ini karena di sini kan kalau sin X mendekati dari kiri kan, dari kanan kan berarti dari sini ya, dari kanan kan ini kanan. Nah, mendekati dari sini, berarti ini kan ini tuh udah di bawah 0, berarti kurang dari 0 gitu, bisa katakan minus gitu. Nah, maka dari itu di sini dikatakan sin X di sini nilainya lebih kecil dari 0. Nah, maka jika nolnya itu mendekati dari nolnya itu dari kiri, maka hasilnya akan minus tahiga. Jika nolnya dari kanan, maka hasilnya akan plus tahiga. Tapi di sini nolnya itu lebih kecil dari 0 atau nolnya itu dari kiri, maka dihasilkan minus tahiga. Selanjutnya ini nomor B, ada limit
T mendekati 0 dari kotangen pi T dikali sin T per 2 sekant T sama dengan lim T mendekati 0. Nah, pertama-tama saya kotangannya ini ubah menjadi bentuk cos per sin. Jadi dihasilkan cos pi T per sin pi T dikali sin T per 2 dikali sekannya juga saya ubah jadi bentuk 1 per cos T, maka jadi dihasilkan 2 dikali 1 per cos T sama dengan limit T mendekati 0 cos pi T dikali sin T per sin pi T per 2 dikali per cos T. Nah, selanjutnya saya operasikan. Di sini jika T mendekati 0 dimasukkan di sini maka akan dihasilkan cos pi dikali 0. Cos pi dikali 0 sama dengan cos 0 dong. Nah, kita tahu kalau cos 0 sama dengan 1, maka 1 di sini tulis. Nah, untuk selanjutnya ini sin T per sin pi T ini akan menghasilkan 1 per pi. Untuk penjabarannya itu seperti ini. Jadi sin T per T sin pi T dikali pi T per pi T, maka akan bisa diubah untuk menjadi T-nya keluar sin T per T per lagi T-nya juga keluar T per sin pi T dikali pi per pi T. Nah, ini pi. Nah, oke. Nah, di sini T-nya bisa dicoret. Lalu sin T per T ini kita tahu kalau ini lim T mendekati 0 maka bisa dicoret. Ini juga sin pi T per pi T bisa dicoret. Jadi di atas sisa 1 dan di bawah sisa V doang yang ini. Nah, maka dihasilkan 1 per pi. Nah, itu kira-kira penjabaran dari sin T per sin pi T ini menghasilkan 1 per pi. Untuk yang bawahnya ada 2 per cos T, sama seperti yang di atas tadi untuk cos. Jadi jika kita masukkan T mendekati 0 maka akan jadi cos cos 0. Nah, kita tahu kalau cos 0 sama dengan 1. Selanjutnya akan dihasilkan seperti yang saya katakan tadi, jadi 1 ini kali 1 lagi per pi per 2, maka hasilnya akan 1 per pi per 2. Dan kita operasikan lagi menjadi pi 2-nya naik ke atas jadi 1 per 2 pi. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang terakhir, ada lim x mendekati 0 dari tan x per sin zx, di mana z itu sendiri merupakan nomor absen dan nomor absen saya itu 11. Nah, kita masukkan saja langsung lim x mendekati 0 tan x per sin 11x sama dengan lim x mendekati 0. Ini seperti tadi, seperti yang sin t dan sin pi t itu. Jadi tan x per x kali x per sin 11x kali 11x per 11x, maka akan dihasilkan lim x mendekati 0. X-nya keluar seperti yang tadi. Kalau tadi t-nya, ini x-nya yang keluar, x dikali tan x per x kali 1 per x dikali sin 11x kali 11 per 11x. X-nya dicoret dua-duanya, tan x dan x dicoret, sin 11x dan 11x dicoret, dan tinggal sisa 1 dan 11, dan itulah hasilnya. Ya, mungkin sekian penjelasan atau penjabaran dari hasil ujian tengah semester matematika dasar milik saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf bila saat penyampaiannya masih terdapat banyak kesalahan, dan jika saat penyampaiannya masih menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.